Yo, balik lagi bersama gua Hadi. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Tak pernah bosan-bosannya saya selalu mengingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu menjaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat mahal. Jadi, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film series yang berjudul Love, Death, and Robot Season kedua episode 8, yaitu The Drowned Giant, yang dirilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan seorang pria raksasa yang terdampar di tepian pantai akibat badai besar yang terjadi di sebuah kota di negara Amerika. Penasaran dengan kisahnya? Tapi sebelum lanjut, saya kembali mengingatkan kalau konten ini berisi full spoiler dari film Love, Death, and Robot. Buat teman-teman yang suka dengan konten di channel saya, jika berkenan silahkan disubrek aja, di like, di komen juga. Oke, tanpa bersundau gurau di awal lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan 3 orang ilmuwan yang baru saja tiba dengan sebuah mobil di tepi pantai. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Steven. Dalam film ini, Steven juga berperan sebagai seorang narator yang menceritakan kisah ini berdasarkan sudut pandangnya. Pada hari itu, mereka bertiga mendatangi sebuah pantai yang ramai dibicarakan oleh warga setempat, dikarenakan seorang nelayan yang telah menemukan mayat pria bertubuh raksasa yang terdampar di tepian pantai. Setelah mengetahui banyak warga yang berdatangan ke lokasi untuk melihat kejadian di sana, akhirnya mereka mulai percaya dan memutuskan untuk pergi melihatnya juga. Di pantai itu, telah banyak orang-orang yang sedang melihat pria terdampar itu. Namun para warga tak berani menyentuh mayat pria itu sampai diketahui benar-benar aman. Salah satu ilmuwan wanita yang juga teman Steven kemudian memberanikan diri untuk mendekati mayat tersebut. Mereka menduga kalau pria itu terdampar akibat badai yang cukup besar. Steven kemudian menceritakan kalau dia sedikit sulit untuk mengidentifikasi usia raksasa tersebut dikarenakan ukurannya yang sangat besar. Namun jika dicermati berdasarkan hidung dan mulutnya yang sederhana, Steven percaya bahwa pria raksasa itu adalah sosok pemuda yang pendiam dan ramah. Saat mereka sedang memeriksa tubuh raksasa itu, Steven melihat ada genangan air di telapak tangannya dan ada kehidupan dari beberapa ekor ikan di tangan pria tersebut. Steven sangat terpukau dengan pria itu, melihat ukurannya yang sangat besar dan dikelilingi oleh manusia-manusia kecil di sekitarnya. Seolah-olah di luar sana ada kehidupan yang jauh lebih luas dan tidak terbatas oleh akal kita. Dan kita hanyalah bagian kecil dari ciptaan yang maha besar. Salah satu ilmuwan wanita mencoba untuk naik ke atas tubuh pria itu sambil melambaikan tangan kepada orang-orang yang melihatnya. Warga yang penasaran akan pria itu, mereka beramai-ramai mendekatinya. Bahkan ada beberapa dari mereka juga yang ikut naik ke tubuhnya. Terlihat juga anak-anak yang sedang berlarian di atas tubuh pria itu hingga mengotori tubuhnya. Dan ada juga yang menari-nari di atas hidungnya. Mereka mengatakan kalau tubuh pria ini sangat empuk seperti permen karet. Dari sekian banyaknya orang yang mengetahui keberadaan raksasa itu, hanya Stevenlah satu-satunya orang yang belum berani menyentuhnya. Ia hanya melihat dari kejauhan. Dari kejauhan terlihat sorak-sorai dari para warga yang bermain-main dengan mayat pria raksasa. Beberapa waktu kemudian, akhirnya orang-orang yang bergembira di atas mayat pria raksasa itu mulai merasakan bosan dan meninggalkan tempat itu sedikit demi sedikit. 3 hari kemudian setelah keberadaan raksasa itu ditemukan, Steven kembali datang ke pantai untuk melihat raksasa yang membuatnya terpukau. Di sana terlihat ada beberapa para petugas yang mengawasi raksasa itu. Namun Steven menganggap kalau mengawasi orang yang sudah mati tidaklah wajar. Hal itu tidak akan membahayakan orang lain. Bahkan Steven menganggap kalau raksasa itu lebih hidup dibandingkan orang-orang yang berada di sekitarnya. Ia melihat beberapa anak-anak yang sedang bermain seluncuran di atas tubuh raksasa. Steven juga mendengar para petugas yang berencana akan memotong tubuh raksasa itu menjadi beberapa bagian. Barangkali akan berguna bagi mereka, seolah-olah tubuh raksasa itu menjadi wahana kesenangan untuk orang lain dan menjadi fasilitas umum bagi mereka. Keesokan harinya, Steven kembali mendatangi pria raksasa itu. Namun kali ini dia datang di sore hari, agar tempat itu lebih sepi dari kerumunan orang-orang. Dia hanya melihat seorang gadis remaja yang sedang duduk di atas telinga pria itu. Setelah beberapa hari terdampar, Steven melihat
kalau wajah pria itu mulai pucat dan kusam, pertanda bahwa tubuhnya tak lama lagi akan membusuk akibat pembengkakan jaringan sel, layaknya mayat pada umumnya. Setelah sekian lama pria itu terdampar di tepi pantai, Steven mulai memberanikan diri untuk menyentuh dan menaiki tubuh pria itu. Setibanya di atas, ia melihat tumpukan menara dari pasir yang telah dibuat oleh anak-anak. Setelah melihat sekeliling, Steven cukup terkejut ketika mengetahui lengan kiri pria raksasa itu yang telah terpotong. Entah siapa yang memotong dan kemana perginya, Steven tak tahu akan hal itu. Ia kemudian melihat mata pria raksasa itu, yang ternyata korneanya telah berubah warna menjadi buram dan keruh, seolah-olah ada genangan air di dalam matanya. Dalam film ini, Steven kembali bercerita kalau ia seolah-olah melihat kesedihan dan penderitaan dari mata pria raksasa itu yang hanya seorang diri bagaikan kapal terdampar tanpa perawatan. Di hari berikutnya, Steven kembali lagi mengunjungi pria itu. Di sana ia semakin terkejut melihat ulah dari orang-orang yang tak bertanggung jawab. Mereka telah memotong kedua lengan dan kakinya. Bahkan yang lebih mencengangkan lagi, kelamin dari pria tersebut telah dipotong juga. Tak hanya itu, Steven juga melihat beberapa remaja yang sedang mencoret-coret tubuh pria itu seolah-olah tak berarti sama sekali. Sungguh sangat luar biasa penderitaan yang dialami oleh pria itu. Menurut Steven, bahwa raksasa itu lebih manusiawi ketimbang orang-orang yang telah memperlakukannya tidak semestinya. Esok harinya, Steven kembali mendatangi pantai. Dan kali ini, ia melihat kalau kepala pria itu telah diambil oleh seseorang, bahkan tubuhnya juga semakin membusuk. Hari demi hari berlalu, hingga suatu hari, Steven kembali berkunjung dan melihat seluruh anggota tubuh pria itu telah hilang diambil oleh orang-orang. Dan kini tinggal menyisakan isi perutnya saja dan beberapa ekor burung yang sedang menggerogoti daging pria itu. Yang padahal sebelumnya raksasa itu adalah seorang pria tampan dengan kulit yang bersih. Kini tak lagi berbentuk, seolah bukan lagi manusia akibat ulah manusia-manusia yang menginginkan bagian-bagian besar dari pria itu. Beberapa bulan telah berlalu, kini sosok raksasa itu tak lagi menarik bagi orang-orang. Bahkan kisah terdamparnya juga kini mulai terlupakan. Hanya ada potongan tulang yang berserakan di pelabuhan saja. Bahkan salah satu tulangnya dijadikan dekorasi dan digantung di atas sebuah toko daging. Saat Steven sedang bersepeda, ia menemukan tengkorak kepala dari pria itu yang tergeletak begitu saja di samping sebuah rumah, seolah tak berarti sama sekali. Dan asal kalian tahu, bahwa alat kelamin dari pria itu ternyata diawetkan dan dipajang di akuarium pengawet tepat di sebuah tempat pertunjukan sirkus. Namun sayangnya, petugas pertunjukan salah memberi nama untuk kelamin itu menjadi alat kelamin seekor paus. Yang padahal, alat kelamin itu adalah milik pria raksasa yang terdampar dan ukurannya segede nuklir Rusia. Kini kisah tentang pria raksasa itu seolah tak ada lagi dan terlupakan begitu saja, bagaikan ikan besar yang terdampar di tepian pantai. Namun Steven menganggap bahwa kisah itu selalu ada baginya. Steven juga menceritakan kalau ia kerap memimpikan sosok pria itu yang kembali ke kota kecilnya hanya untuk memunguti satu persatu tulang belulang miliknya dan kembali ke lautan. Dan film pun selesai. Sesungguhnya ada banyak makna yang terkandung dalam alur cerita film kali ini. Kira-kira apa makna yang kalian dapat dari film ini, guys? Coba kalian tulis di kolom komentar. Oke, mungkin begitu saja alur cerita film kali ini. Buat teman-teman yang suka dengan konten saya, silahkan disubrek aja. Saya Hadi mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah mau menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye.